Pastikan suara dan bangkitkan rasa. Kembali lagi bersama kami di Keroncong Kuliner. Dan gua Mario yang akan membahas seputar makanan khas daerah dari Indonesia. Nah, Nusantara ya. betul. Oke guys, gimana nih dari kalian kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat aja ya. Iya. Soalnya cuaca lagi dingin banget, lagi hujan terus ya Mar. Lagi kurang baik. Tapi semoga kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, kemudian juga makan sehat dan juga tidur cukup ya Mar ya. Betul. Nah, jadi kita gue punya pertanyaan nih. Mungkin bisa nebak nih. Yang apa sih yang bakal kita bahas? Buat makanan hari ini. Iya, jadi gua ada satu makanan yang benar-benar enak banget, comfort food gua. Jadi kayak gua setiap kali mau pulang pergi kerja nih, kan dingin tuh, habis hujan, dingin-dingin. Nah, gua makan makanan ini. Berarti cocok buat sarapan? Iya, cocok buat sarapan, Sama buat makan siang, makan malam, cocok. Apalagi di musim yang dingin gini, musim hujan kan. Karena apa tuh kalau boleh tahu Man? Nah, coba tebak, kira-kira dari daerah mana sih hari ini? Coba inisial dulu deh, daerah mana? Inisialnya M. Makassar. Salah. M. Letaknya tuh ada di Sulawesi. Manado. Nah, betul dari Manado. Jadi makanan apa nih Mas kalau dari Manado ini? Nah, makanan yang bakal kita bahas hari ini tuh bubur Manado. Oh, bubur Manado. Iya. Ini tuh makanan yang banyak gizinya, enak banget, bikin hangat tubuh. Serius ya? Serius. Oke, kali ini kita akan bahas seperti di sini. Iya. Nah, kebetulan nih gue penasaran banget juga nih sama makan bubur Manado ini. Cuman karena gue mungkin belum tahu, gue juga belum pernah cobain ya kebetulan. Iya. Nah, jadi kita nih hari ini kita udah narasumber yang pastinya paham soal bubur Manado ini dan akan bantu kita untuk menjelaskan. Boleh kali kita sambut narasumber kita ya? Oke, untuk narasumber kita silakan kenal diri. Yeay. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, jadi kenalin aku Livia. Sebelumnya mau saya thank you banget ke Keroncong Kuliner ini karena aku diberi kesempatan terus diundang juga di acara ini. Nah, hari ini aku mau sharing-sharing dikit nih tentang bubur Manado. Nah, orang tua aku ini punya usaha bubur Manado nih baru-baru ini dan puji Tuhannya lagi naik daun terus daun juga. Iya, di Pasar Senen ya? Di Pasar Senen. Oke. Nah, bener banget di Pasar Senen. Nah, di sini aku nggak sendiri, jadi hari ini aku bawa teman-teman aku juga buat ngejelasin tentang bubur Manado. Thank you, Livia. FYI ya, gue tuh seneng banget jadi biasanya ternyata ini loh satu owner dari bubur Manado di Pasar Senen. Saya bener-bener hits banget loh. Ini anaknya berarti ya? Iya. Oke. Mungkin kita ada influencer terkenal juga nih. Boleh silakan dengan Rizky. Bahasa yang kasih nih makanya tadi. Iya. Mungkin nggak asing lagi mukanya. Halo guys, kenalin gue Arika. Jadi gue adalah salah satu vlogger yang followersnya itu udah 9,7 juta. Asik. Iya, Iya. Tapi saya nggak kenal sama Arika sebelumnya. Reviewer paling terkenal sekarang ya. Hits banget. Oke, jadi gue ini sering banget review-review makanan di sosial media. Ya, jadi makanan itu yang lagi hits, yang lagi viral banget di sosial media tuh gue review sih kadang. Nah, salah satu makanan yang lagi naik daun banget, yang lagi viral banget di sosmed, yang udah gue cobain itu adalah bubur Manado dari usahanya temen gue ini, si Livia. Berarti kalian temenan ya berarti ya? Iya dong. Oh, oke. Oke. Nah, bubur Manado ini guys enak banget guys, kalian harus coba dan kalian gak akan nyesel buat udah cobain itu sih. Thank you. Oke, thank you Rika. Thank you. Lanjut. Mungkin dari kamu dulu boleh? Makan. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Juzan orang asli Manado. Nah, di sini aku senang banget sih bisa diundang ke Keroncong Kuliner. Nah, di sini aku mau cerita sedikit nih tentang bubur Manado yang nama lainnya tuh Tinutuan. Makanan ini tuh udah jadi bagian dari hidup aku sejak kecil ya. Oh, karena mungkin biasanya orang Manado asli ya. Iya. Jadi mungkin udah terbiasa sama makanan ini ya juga ya. Iya, bener banget. Oke, thank you Sri. Silakan lanjut. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Rifki, gue orang Manado asli. Jujur, kalau bahas soal ini, gue auto nyambung. Iya dong, maksudnya aku karena kan lu orang Manado juga ya? Iya. Dari orang tua gitu. Oke, jadi kali ini gue pengen ngobrolin tentang bubur Manado atau Tinutuan. Oke. Makanan khas daerah yang isinya tuh beras dan sayur-sayuran. Kelihatannya sih simpel ya, tapi ini tuh bikin ngenyangin banget.
Apalagi kalau kalian semua nih makannya rame-rame ditemani dengan sambal roa dan ikan asin. Jadi bukan cuma soal makan aja, ini juga soal budaya dan cerita di dalamnya. Makanya hari ini gue pengen jelasin atau sharing-sharing ke kalian tentang bubur Manado atau tinutuan. Oke, thank you. Jadi bubur Manado ini punya nama lain ya Pak ya? Iya. Tinutuan. Itu gue sempet ingat ingat itu ya. Gue tuh sering misspell gitu loh. Gue tidak suruh balik-balik gitu. Kita ingat tinutuan. Boleh next one. Untuk slide-nya. Nah, jadi ini data yang sudah dicari oleh tim kita ya tentang kuliner tentang mengerti bubur Manado. Bubur Manado ini adalah makanan khas Manado pastinya ya. Sulawesi Utara ya, yang lezat dan dapat dinikmati di tengah musim hujan. Rasanya mantap. Terus bubur ini tuh gurih, kaya akan sayuran. Oh, itu ada bayam, kangkung, jagung, labu kuning dan mungkin lain sebagainya ya. Dan kita menggunakan daging dan kan dilengkapi nasi tadi ya sudah Rifki bilang ya. Tadi bilang ikan roa ya, ikan sama sambal roa ya. Iya. Oke, juga terkadang ayam sesuai ikan. Jadi simbol persaudaraan dan juga makanan sehat, kayak nutrisi yang populer untuk sarapan atau kapan saja. Terus lanjut ya. Oke. Jadi bubur Manado atau tinutuan itu tuh awalnya bukan makanan mewah, bukan makanan bangsawan yang zaman dulu, tapi makanan rakyat yang dikonsumsi oleh sehari-hari oleh masyarakat Minahasa. Jadi di masa lalu nih bubur Manado tuh sering banget disajikan sebagai menu sarapan. Jadi karena mudah dicerna dan kasih energi buat aktivitas sehari-hari. Misalnya capek, apalagi zaman dulu mungkin karena paksa kerja gitu. Dari pagi energi ada. Tapi gak kayak bubur-bubur daerah lain, dia tuh gak pakai santan. Oh, pakai santan. Jadi ya? lebih ringan dan segar tuh. Oke nih Pak, menurut lu enakan bubur Manado atau bubur Manado? Bubur Manado atau bubur? Jangan. Kita skip. Sorry. Mungkin gua yang ada pertanyaan nih. Apa tuh? Nah, nggak bukan pertanyaan sih. Penebakan? Iya, pasti pernyataannya aja nih. Bubur Manado tuh makanan yang dia tuh kepo banget, penasaran banget orangnya. Oke, Po, lo makan senangnya? Bisa, dia tuh kalau jadi orang pasti orang kepo, suka nanya. Kenapa? Soalnya dia sering nanya si Aldo. Nah, mana Aldo? Mana Aldo? Aku juga lo fresh jokes ya? Iya kan? Manado, bubur Manado, Manado. Iya. Boleh. Nah, oke, mungkin udah cukup lah ya. Mungkin kita udah cukup singkatnya. Nah, langsung aja kali ini narasumber kita ajak ngobrol lah, karena kasihan juga kalau banyak diem kali ya. Iya. Nah, oke, pertanyaan pertama ya, yang dari gua ya, dari gua dulu, yang pengen gua tanyain soal bubur Manado ini adalah gua penasaran. Tadi kan kita pengertiannya mungkin dari Google, mungkin dari ChatGPT, browsing gitu kan ya. Dan gue ini penasaran kalau dari orang Manado asli ya, karena kan kebetulan kita udah Rifki sama Jocelyn ya, Iya. atau sebagai perwakilan dari orang Manado, gue penasaran pengertian bubur Manado dari kalian ini gimana sih sebagai orang Manado asli? Mungkin salah satu dari kalian boleh jawab. Gue boleh. Oh ya, silakan Rifki. Oke, jadi bubur Manado atau yang biasa disebut dengan tinutuan adalah makanan khas dari Sulawesi Utara, berupa bubur nasi yang dicampur dengan berbagai macam sayuran. Bubur ini nggak cuma fokus ke nasinya, tapi justru ke isian sayurnya seperti labu kuning, jagung, bayam, kangkung, dan daun gedi. Karena isinya banyak, bubur Manado ini tuh dikenal sebagai bubur yang bergizi dan menyehatkan. Rasanya tuh gurih, ringan, dan nggak bikin enek gitu. Jadi cocok kalau kita mau makan kapan aja. Biasanya bubur Manado ini tuh disajikan dengan pelengkap seperti ikan asin atau sambal yang biasanya tuh dimakan barengan supaya makannya lebih nikmat. Jadi gitu makanya. Thank you. Kita udah tahu pengertiannya nih, kayak bubur Manado tuh makanan dari Minahasa, Sulawesi kan. Itu tuh makanannya comfort food banget, yang bahan-bahannya juga bisa ditemukan di mana gitu. Dan juga dia jadi sarapan yang nggak bikin sakit perut, karena kalau kita bisa sarapan kita sakit perut kan. Tapi kalau kita makan bubur Manado itu tetap fresh gitu, karena dari bahan-bahannya aja nggak pakai bahan-bahan yang berat. Tadi kayak Rifki bilang mungkin ada sayur-sayuran juga Iya. ya, kuning dan lain sebagainya.
Susunya pakai ikan ya? Iya. Bikinnya pakai ikan. Nah, mungkin bisa pakai ayam juga kan? Iya bisa. Ini bisa jadi sumber protein juga. Mungkin sesuai selera. Iya. Tapi kan kita udah tahu pengertiannya nih. Mungkin kita, aku mau nanya nih ke Jocelyn sejarah tentang bubur Manado. Karena kan mungkin di setiap daerah mungkin ada sejarah dari kenapa sih terciptanya makanan ini. Mungkin kayak dari Tahu Sumedang yang awalnya kita bahas di episode sebelumnya. iya, di episode sebelumnya kan bahas tuh dari narasumber lain juga. Nah, dia tuh bilang tahu Sumedang itu tuh awalnya dari Cina, dari Tiongkok dibawa ke Indonesia. Betul. Akhirnya menyatu akulturasi dari tahu Sumedang. Apakah Jocelyn bisa kasih tau kita nih sejarah dari bubur Manadonya? Apalagi Jocelyn orang Manado ini. Iya. Oke, aku mau ceritain sedikit sejarah tentang bubur Manado. Nah, bubur Manado itu tercipta sejak zaman penjajahan Belanda. Pas penjajahan berarti ya? Iya benar. Nah, itu ada kejadian yang namanya tak terpaksa sama kebijakan monopoli. Nah, itu membuat ekonomi masyarakat tuh jatuh. Nah, karena banyaknya perang itu juga masyarakat jadi takut keluar rumah buat beli dan ngambil bahan pangan yang tidak ada. Nah, terus masyarakat Manado ini kreatif, dia bisa memanfaatkan bahan pangan yang di sekitar rumahnya. Itu kayak para ibu itu ngambil sayuran seperti bayam, terus ubi kalas, ada singkong, sama labu kuning. Nah, bahan-bahan tersebut itu dimasak dengan sedikit beras, dimasak hingga jadi bubur. Pas dicoba enak nih rasanya. Nah, setelah itu pada tahun 1970 bubur Manado mulai dijual ke sudut-sudut kota Manado. Nah, tinutuan ini punya arti, itu artinya tuh dicampur semua di satu. Campur aduk. Iya benar. Jadi di belakangnya itu zaman masa penjajahan Belanda ya, ada. dimana orang-orang ini mungkin kesulitan buat nyari makanan karena penjajahannya pastinya. Terus mereka kreatif ya tadi seperti itu Iya. mereka mencari bahan-bahan yang mudah didapatkan dengan cara Para ibu, mungkin suaminya bekerja paksa sama orang Belanda. Akhirnya para ibu mikir nih, kita nggak punya stok makanan, kita nggak bisa beli daging. Makanya tadi kan dibilang bukan daging sapi, ya kan? Ayam. Iya, kita pakai daging ayam atau ikan. Karena pas zaman dahulu tuh susah cari daging, ya kan? Daging mahal banget. Makanya para ibu tuh cari makanan-makanan yang bisa nih. simpel ya. Iya, simpel. Yang penting bisa makan. Ternyata ditemukanlah bahan-bahannya tuh sini satu jadi enak. Makanya orang Manado tuh bertuan campur aduk. Kemudian dalam bentuk bubur karena mungkin buburnya dioleh gampang kan. Iya. Pasti juga tinggal dipanaskan gitu. Nah, mungkin kita udah terjawab sudah ya pertanyaan kita tentang Iya, sejarah iya. nih. Video Jocelyn. Jadi aku mau nanya nih sama Livia. Soalnya kan Livia tuh orang tuanya punya rumah makan bubur Manado kan. Viral itu ya. Iya, lagi viral banget itu. Udah sampai dari videonya aja viewsnya ada 20 juta. Yes sir. Viral banget ya. Iya, sumpah. Terkenal banget. Nah, mungkin dari kita juga mungkin ada yang nggak bisa cobain nih bubur Manado, mungkin jauh, ada yang jual. Mungkin aku mau nanya nih, Iya, alat-alat dan bahan-bahan dari pembuatan bubur Manado itu apa aja sih? Kalau alat sih sebenarnya sih yang basic-basic aja ya, kayak contohnya kayak pakai pisau, panci, terus talenan, sendok dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang simpel semua, pokoknya ada di dapur lah. Gitu. Tapi kalau untuk bahan, yang pasti bahan utamanya itu beras putih. Kita biasa pakai beras putih, cuman kalau kalian mau pakai beras merah atau dan lain sebagainya itu nggak apa-apa, dibebasin aja. Jadi nggak harus beras putih ya. Sebenarnya juga bisa ya. Iya. Oke. Terus kita butuh air, terus kangkung, jagung, labu kuning yang agak tua juga. Kenapa sih kita pakai labu kuning yang agak tua? Karena kalau misalnya dibandingin sama yang labu kuning yang muda, itu tuh dari tekstur tuh kelihatan banget. Kalau yang muda itu keras dan berair, terus kalau misalnya yang tua itu lebih baiknya, maksudnya kayak lebih empuk. Iya. Jadi gampang buat dibanyakin. Jadi tuh bikin tekstur buburnya itu jadi kental. Nah, alasan yang kedua itu karena labu kuning yang agak tua ini punya rasa alami, rasa manis alami. Jadi gak perlu tambahin banyak-banyak penyedap rasa kayak MSG dan lain-lain. Nah, alasan ketiga karena labu kuning yang agak tua ini punya kandungan beta karoten atau vitamin A yang tinggi juga. Jadi bagus banget buat kesehatan. Nah,
selanjutnya itu kita butuh daun-daunan kayak misalnya daun salam, daun pandan, terus serai, habis itu kemangi juga. Ya kurang lebih itu aja sih. Yang penting tuh sayurnya tuh harus banyak. Jadi itu alat-alat sama bahan-bahan yang kita juga gampang, pasti ada nggak sih? Jadi ternyata tekstur pas gue makan bumbuan ada ya, yang which is juga di rumah makan para dari pihak. Itu tuh gue pikir ini kenapa teksturnya agak kayak wah kenyal gitu ya, kental enak gitu. Gue pikir pakai santan, ternyata enggak. Ternyata dari labu tua itu kuning ya? Iya, labu kuning yang tua itu bikin teksturnya jadi kayak kental. Berpengaruh ya? Berpengaruh. Jadi enak banget teksturnya. Tapi gue mau nanya lagi nih klipnya nih. Mungkin kan ada teman-teman kita nih juga nih yang mendarat jauh, mungkin ada dari Sabang atau Merauke gitu ya. Gua jujur karena rumah gua jauh ya. Iya. Masih gua pulang pergi naik kereta. Jadi gua tuh habis pulang kerja sore kan, jadi udah langsung balik. Jadi mungkin nggak ada waktu lah mungkin ya, sorry ya Rivia belum bisa mampir mungkin ke rumah makannya. Jadi mungkin gua pengen tuh nyoba di rumah. Mereka lagi musim-musim hujan ini ya. Iya. Mungkin dari Rivia ya, gue ngasih skill Iya, itu bikin kayak mungkin kan teman-teman kita juga ada yang mau cobain nih. Tapi nggak usah kasih tahu bumbu rasanya. Nggak usah sampai detail banget. Iya. Kalau mau misalnya kayak bener otentik banget, bisa kalau mau makan dia di Pasar Senen. Gitu. Sebenarnya kayak buka rahasia usaha ya. Dikit lah dikit. Ya udah tapi nggak apa-apa lah. Jadi waktu itu aku sempat ngeliat secara langsung juga, terus diajarin cara bikinnya. Yang pertama sih paling kita harus cuci beras dulu. Cuci beras kayak kita mau masak nasi biasa aja. Nah setelah itu kita rebus air mendidih. Nah setelah air mendidih kita masukin berasnya sampai kita masak sampai berasnya itu pecah. Nah habis itu kita masukin tuh daun-daunan kayak misalnya daun pandan, daun salam, serai gitu. Nah kita masaknya itu pakai api kecil biar nanti airnya tuh nggak boleh nyusut. Nah setelah itu kita tambahin juga labu kuning dan daun yang udah dipotong-potong dan dipipil. Nah kita masak. Nah setelah itu kita tambahin bumbu juga lah, bumbu penyedap biar rasanya lebih mantap. Dari gurih ya, dari rasa. Ya. Terus kita kasih nih daun sayur-sayuran kayak bayam, terus kangkung, kemangi juga kita rebus sampai layu. Nah kalau udah layu kita angkat deh. Udah, sebenarnya bikinnya simpel aja sih, cuma gitu doang. Nah jadi bisa banget buat dibikin di rumah. Nah terakhir sih paling kayak pelengkapnya lah. Kita bisa tambahin ikan asin, ikan teri, sambal, terus jeruk limau juga. Nah terus bubur Manado ini tuh enaknya dimakan waktu masih panas-panas. Jadi waktu baru selesai dimasak nih, tunggu agak bentaran lah sampai hangat gitu. Nah itu enak banget sih. Nah makanya gua setiap kali ini gua selalu hampir setiap hari gua makan bubur Manado di rumah. Terus kalau enak banget ya. Karena mungkin kita di sini bisa kali ya di syuting ini kita makan di situ. Kalau gua mungkin gua masak di rumah aja coba. Nanti coba dari saya tahu. Soalnya itu enak banget. Kayak apalagi kita minumnya es teh manis sambil makan bubur Manado. Oke, ini juga buat pemirsa yang lagi nonton, jangan lupa juga tadi yang udah kasih tau Livia mungkin dicatat ya, catat. Terus juga nanti boleh coba di rumah masing-masing ya. Tapi perlu diingat mungkin udah kasih tahu bahannya cara buat, tapi beda tangan ya beda rasa ya. Jadi tergantung kalian bikinnya seperti apa nanti. Mungkin kalau mau yang bener enak ya udah pasti ya. Jadi makan ya. Karena saya itu dari dulu. Soalnya gua sebenarnya nggak tahu baru ini dari kecil. Gua tuh nanya sama orang tua gua, ini enak banget makannya. Jadi emang apa gua dari kecil sih emang. Hanya gua seneng banget nih bisa sama Livia. Thank you Livia. Kalau dari gua nih pertanyaan terakhir yang masih gua penasaran, kan kalau kita bahas tentang kalau di acara keluarga kuliner ya, kita tuh selalu mementingkan bukan hanya rasa, tapi juga kandungan gizi, kesehatan juga buat tubuh kita ya. Apalagi kan kalau di tengah musim ini kan udah kesehatan ya, makanya penting kita mengonsumsi makanan yang sehat. Itu juga biasanya pasti kalau bilang ahli gizi. Betul.
Nah, jadi gue nih pengen nanya ke Arika ya, Arika yang udah review makanannya dari dia, dan gue denger-denger Arika ini juga ahli gizi ya. Dia tahu konten-kontennya kan healthy food, jadi dia selalu masukin gizi juga dari makanan dari review dan dikaitin sama kebutuhan gizi harian kita. Mungkin boleh dong dari Arika jelasin dari Bubur Manado ini kandungan gizinya itu apa? Dia ada keterkaitannya sama kebutuhan gizi harian kita. Oke, betul juga. Jadi gue tuh biasanya emang kalau misalnya review makanan itu lihat juga kandungan nutrisinya sih dari makanan itu. Jadi karena kan gue nggak mungkin review makanan yang nggak ada nutrisinya gitu. Jujur janggal gitu ya. Bukan gue banget gitu. Iya beda. Ya, beda ya. bikin 9,7 miliar Asik. Lanjut. Oke. Nah, jadi bubur Manado ini adalah salah satu makanan yang punya banyak banget nutrisinya. Jadi dia tuh kaya banget akan nutrisi, serat, mineral, dan juga apa ya namanya? Dia vitamin ya betul. Nah, si bubur Manado ini itu adalah salah satu makanan yang termasuk dalam yang memenuhi kebutuhan gizi harian. Jadi salah satu porsi bubur Manado ini mempunyai sekitar 46 sampai 156 kalori energi. Terus juga dia punya 2,3 sampai 4,39 gram protein, juga punya 0,2 gram lemak, terus ada 15 mg vitamin C, dan juga dia punya 15,6 sampai 25,7 gram karbohidrat. Ini kayaknya si Arika ini benar-benar meriset ya Mbak. Iya. Sampai nominal angkanya aja hafal gitu sampai detail ya. Soalnya Arika tuh dulu kuliahnya dia di gizi. Oh, oke. Keren. Lanjut Arika. Oke, ini buat kalian teman-teman semua yang lagi diet ini di udara yang dingin-dingin ini kan enaknya makan mie nih ya. Mie lah enaknya. Tapi buat kalian yang lagi diet tuh kan ngerasa kayak makan mie bikin tambah naik timbangan gak sih? Ya. Jadi bisa banget kalian ganti mie-nya dengan si bubur Manado ini. Bubur Manado ini tuh enak banget. Dia tuh enak dimakan di udara dingin kayak gini. Dia sehat, punya banyak kandungan gizinya juga kan. Terus dia ini lebih rendah kalorinya dibanding nasi. Dan ini bisa memenuhi kebutuhan gizi kita juga ya. Iya betul. Soalnya aku juga olahraga ya, sering olahraga gitu. Jadi gue selalu ngecek makanan gue. Nah, kalau misalnya gue ngecek makanan gue suka makanan viral, Kalau misalnya itu, tapi gue pasti bakal nonton videonya Arika dulu. Review makanannya. Kayak mungkin di Blok M, makanan di Blok M. Itu habisnya dari usaha Arika. Nah, jadi kita juga tahu nih kandungan gizi di makanan itu karena dia pasti selalu cantumin gitu. Iya ya. Bikinnya beda ya. Beda. Coba itu dia kayak, wah punya daya tarik kuat. Gak cuma review makan doang tapi juga makanan gizi juga ya. Iya. Oke, thank you Arika. Oke, buat pertanyaan menurut gua udah cukup ya. Tadi kan kita udah bahas tentang latihan, sejarah juga, terus tadi alat bahan sama cara buat, sama terakhir tadi gizinya juga. Kalau dari gua menurut gua udah cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dari lu gimana Mas? Kalau menurut gua sih udah ya. Mungkin kalau misalnya kalian nih penonton masih ada pertanyaan nih tentang Bubur Manado, mungkin bisa aja email kita di kroncongkuliner@gmail.com atau enggak di Instagram kita. Ya, di komen aja lah. Ya, di komen di postingan kita kan udah posting tuh, ya kan? Kita mau bahas Bubur Manado sama narasumber kita. Ya. Kalau komen nih tanya-tanya nih, Kak, mungkin masih banyak pertanyaan dari kalian yang belum terjawab, bisa kalian tanya di situ. Nanti mungkin kita bakal jawab satu-satu ya. Dari narasumber tadi. Iya, besok narasumber. Jadi dari lu juga udah cukup ya Mar ya? Iya, kayak misalnya juga kesimpulan. Mungkin kalau dari gua, aku bisa simpulin bahwa dari pembahasan hari ini nih kita bisa simpulkan ya bahwa bubur Manado atau tinutuan ini merupakan makanan khas daerah Manado yang gak hanya lezat doang, gak hanya enak doang, tapi juga banyak kandungan gizinya ya pemirsa ya. Nah, bubur Manado ini terbuat dari beras yang dimasak dengan berbagai sayuran, dari seperti labu kuning, jagung, kangkung, bayam, daun kemangi, dan lain sebagainya. Sehingga mengandung banyak serat, vitamin, dan juga mineral yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi saya juga bubur Manado ini sebagai makanan khas Manado dan makanan kuliner Nusantara, dia itu memiliki kekayaan di bidang budaya dan juga kayak kebersamaan.
Karena bubur Manado ini sebagai makanan untuk sarapan, yang bisa untuk orang-orang sarapan, yaitu satu keluarga itu makannya di satu meja makan bersama-sama gitu. Mungkin saling sharing, ya saling sharing ikan teri, sambal. Jadi kebersamaannya tuh kuat. Nah, tadi dari yang Muslim bilang ini juga sebagai simbol persaudaraan. Iya, simbol persaudaraan. Dan juga untuk pembuatannya juga nggak ribet, nggak perlu ditakarin pas banget, karena itu juga dari namanya juga kebutuhan, campur aduk. Jadi pembuatannya di bahan-bahannya juga bisa kita temuin, kita gampang banget temuin di pasar-pasar juga pasti ada, dan di supermarket juga ada. Atau kita pesen gitu online dan juga bisa Makan di rumah. Iya. Jadi cita rasanya ada dan juga gampang kita buat kalau kita mau. Jadi makanya dulu kalau dari kecil tuh comfort food banget. Sebenarnya kalau ya aja sama mereka itu dari kecil udah temenan. Oh iya. Jadi aku harus makan main bareng dia. Oh iya. Ya kan dulu dari kecil kan juga bantuin orang tuanya. Oh, oke. Oke. Mungkin dari narasumber, apakah kalian ada yang mau menyampaikan satu dua kata? Harapan kalian. Sing. Oke, mungkin dari gua kali boleh. Oke, boleh dikasih. Gua sih berharap agar si bubur Manado ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, maksudnya generasi muda kayak kita ini. Dan juga si bubur Manado ini nggak dianggap sebagai bubur biasa, tapi bubur yang luar biasa, enak banget ya. Dan juga tetap sebagai kuliner khas daerah yang punya cerita, punya budaya, dan juga manfaat kesehatan buat kita semua. Biar makan ini tuh makanan daerah, Manado ini nggak kalah sama makanan-makanan di balik daerah modern ini ya. Iya. Dan gue juga nih sebagai host di acara Keroncong Kuliner ini, gue punya harapan kalau dari acara Keroncong Kuliner ini kita tuh bisa memperkenalkan makanan-makanan khas Nusantara. Jadi kita bisa membuat makanan tradisional kita itu mendunia, bahkan seluruh dunia bisa tahu nih, oh ini makanan tradisional dari Indonesia. Lagi sekarang kita bahas bubur Manado. Mungkin kita di video kemarin kita bahas Sunda. Kita bahas bubur Manado. Gue punya harapan yang sangat tinggi karena kita benar-benar kaya, Indonesia itu kaya kan keragaman kuliner gitu. Banyak banget kuliner. Jadi mari kita coba bersama-sama melestarikan kuliner di Indonesia ini. Oke guys, mungkin cukup sekian ya. Iya. Pembahasan kita tentang bubur Manado di hari ini. Mungkin kita tutup aja closing ya. Betul. Oke. Tapi aku juga mau setting juga kepada penonton ya. Nih, Yang sudah menonton acara ini ya. Iya, dari awal dari akhir, dari bahkan kita merintis nih. Si penonton setia ya. Iya, penonton setia kita. Untuk penonton setia kita merintis dari kita searching berdua sampai akhirnya kita bisa udah narasumber kita yang hebat ini. Terima kasih juga kepada narasumber, ada Rifki, ada Livia, ada Rika, ada Sri. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang di acara Keroncong Kuliner pada hari ini. Terima kasih guys. Oke, sebelum kita tutup, pantun dulu kali ya. Boleh pantun. Makan bubur di menara. Cakep. Sayanglah semuanya. Bunyikan suara Dan bangkitkan rasa di Keroncong Kuliner. Berikan suara Dan bangkitkan rasa di Keroncong